Halo semuanya, kita dari kelompok Raeton. Di sini kita akan mempersembahkan video tugas dari kelompok kita. Yeay! Lalu, apa sih critical thinking dan kemampuan berkomunikasi? Critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menilai informasi secara objektif dan rasional sebelum mengambil keputusan. Kemudian, kemampuan berkomunikasi adalah keterampilan dalam menyampaikan pikiran, informasi, dan gagasan kepada orang lain secara jelas, efektif, dan persuasif baik secara lisan maupun tulisan. Alasan pentingnya critical thinking bagi mahasiswa hukum karena mahasiswa hukum dihadapkan dengan dunia yang kompleks yang berisi politik, sosial, dan etika. Critical thinking menjadi kemampuan mendasar untuk memahami dan menganalisis kasus secara mendalam, menghindari kesalahan logika, dan menilai validasi informasi. Di era digital, mahasiswa hukum mampu membedakan antara informasi yang valid dan menyesatkan. Kemudian ada alasan pentingnya kemampuan berkomunikasi bagi mahasiswa hukum. Komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan dalam profesi hukum. Bagi mahasiswa hukum, kemampuan ini penting karena yang pertama, menjadi jembatan antara gagasan dan juga tindakan. Apapun ide atau analisis yang dimiliki, tidak akan bermakna jika tidak dapat disampaikan dengan jelas dan meyakinkan. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran dan kolaborasi. Mahasiswa yang komunikatif lebih mudah menjalin kerjasama antara teman, dosen, maupun rekan magang yang mendukung perkembangan akademis dan profesional. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan negosiasi dan advokasi. Dalam dunia hukum, pengacara, jaksa, maupun hakim harus bisa menyampaikan pendapatnya secara tegas, logis, dan persuasif. Ini dimulai dari latihan dari sejak kuliah. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepercayaan diri. Mahasiswa hukum yang mampu berbicara dengan efektif akan lebih percaya diri saat mengikuti diskusi, sidang semu, lomba debat hukum, dan berbagai forum ilmiah lainnya. Ketika critical thinking dan komunikasi digabungkan, hasilnya adalah mahasiswa hukum yang mampu berpikir kritis secara logis dan objektif, menyampaikan pendapat secara efektif dan profesional, lebih siap menghadapi tantangan akademik maupun dunia kerja, dan yang terakhir mampu berkontribusi dalam perubahan sosial melalui pendekatan hukum yang tepat sasaran. Jadi, critical thinking atau kemampuan berkomunikasi bukan hanya penting bagi esensial bagi mahasiswa hukum. Tanpa berpikir kritis, mereka bisa terjebak dalam pola pikir sempit. Tanpa komunikasi yang baik, ide-ide yang besar, mereka tidak akan terdengar. Keduanya harus dikembangkan secara seimbang untuk membentuk lulusan hukum yang cerdas, tanggap, dan kompeten. Langkah untuk mengembangkan critical thinking bagi mahasiswa hukum. Yang pertama adalah menganalisis kasus hukum. Dengan menganalisis kasus hukum dapat membantu Anda untuk mengetahui dan memahami aplikasi hukum yang nyata dan meningkatkan analisis. Yang kedua adalah mengidentifikasi isu hukum. Mengidentifikasi isu hukum yang relevan dalam suatu kasus dapat membantu Anda untuk memahami kompleksitas hukum. Yang ketiga adalah mengembangkan argumen. Mengembangkan argumen yang kuat dan logis dapat membantu Anda untuk meningkatkan berpikir secara kritis. Yang keempat, mengkritisi pendapat. Mengkritisi pendapat orang lain dapat membantu Anda untuk memahami dan mengetahui kelemahan dan kekuatan argumen. Yang kelima adalah
menggunakan sumber hukum. Menggunakan sumber hukum yang relevan dapat memahami dan dapat mengetahui bagaimana hukum itu lebih baik. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Bagaimana caranya? Dengan pertama yaitu mengikuti motor. Mengikuti motor dapat membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan di depan umum dan berargumentasi. Yang kedua yaitu mengikuti diskusi hukum. Mengikuti diskusi hukum dapat membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan berargumentasi tentang isu hukum. Yang ketiga yaitu menulis artikel hukum. Menulis artikel hukum dapat membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan menulis dan menyampaikan ide hukum. Yang keempat yaitu mengikuti presentasi. Mengikuti presentasi dapat membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dan menyampaikan ide hukum. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan atau mendengarkan. Mengembangkan kemampuan mendengarkan dapat membantu Anda untuk memahami kebutuhan dan perasaan klien. Terima kasih. Contoh nyata critical thinking dalam keseharian mahasiswa hukum. Berpikir kritis adalah kemampuan menilai, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan logika serta bukti. Dalam kesehariannya, mahasiswa hukum memiliki kemampuan di berbagai berikut. Yang pertama, menganalisis kasus di kelas. Saat dosen sedang memberikan studi kasus, mahasiswa hukum tidak hanya menjawab berdasarkan pasal saja, tetapi juga menilai berdasarkan keadilan dan kesesuaian penerapan hukumnya. Yang kedua, ada diskusi atau debat hukum. Saat berdiskusi, kita sebagai mahasiswa menimbang argumen berdasarkan logika hukum dan prinsip keadilan, bukan hanya sekedar emosi atau pendapat pribadi saja tentunya. Yang ketiga, membandingkan teori dan praktik hukum. Dalam pembelajaran, mahasiswa hukum dianjurkan berpikir kritis saat menemukan perbedaan, yang dimana antara teori dalam buku atau praktik di lapangan. Lalu, mencari penyebab dan dampaknya terhadap keadilan. Yang terakhir, ada menilai informasi hukum di media sosial. Ketika muncul berita hukum, mahasiswa hukum tentunya tidak boleh langsung percaya begitu saja, melainkan mencari sumber resmi seperti putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan untuk memastikan kebenarannya. Contoh nyata kemampuan berkomunikasi dalam keseharian mahasiswa hukum. Kemampuan berkomunikasi adalah keterampilan menyampaikan ide, pendapat, atau argumen dengan jelas, logis, dan meyakinkan. Dalam keseharian mahasiswa hukum, kemampuan ini tampak dalam berbagai situasi berikut. Yang pertama, yaitu presentasi di kelas. Saat memaparkan hasil analisis kasus hukum, mahasiswa hukum harus menjelaskan isi materi dengan bahasa yang runtut, mudah dipahami, dan tetap mempertahankan ketetapan istilah hukum. Yang kedua, yaitu organisasi dan kegiatan kampus. Mahasiswa hukum sering terlibat dalam kegiatan organisasi atau kepanitiaan. Di sini, kemampuan berkomunikasi diperlukan untuk menyampaikan ide, memimpin rapat, atau bernegosiasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu diskusi santai atau kerja kelompok tugas. Dalam kegiatan belajar bersama atau tugas kelompok, mahasiswa hukum menggunakan kemampuan berkomunikasi untuk membagi tugas secara adil, menjelaskan pendapat dengan sopan, dan mencari jalan tengah jika terjadi perbedaan pandangan. Apa saja dampak positif yang didapat dari kemampuan berkomunikasi bagi seorang mahasiswa hukum? Yang pertama, ada meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu mahasiswa hukum untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berargumentasi. Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu mahasiswa hukum untuk berargumentasi dengan kuat dan logis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bekerja sama. Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu mahasiswa hukum untuk bekerja sama dengan tim dan meningkatkan kemampuan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu mahasiswa hukum untuk mendengarkan dengan efektif dan memahami kebutuhan klien. Dampak positif critical thinking. Yang pertama, meningkatkan kemampuan analisis hukum. Critical thinking membantu mahasiswa hukum untuk menganalisis isu-isu hukum yang relevan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Critical thinking membantu mahasiswa hukum untuk berpikir kritis dan mengembangkan argumen yang kuat dan logis.
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Critical thinking membantu mahasiswa hukum untuk membuat keputusan yang tepat dan berdasar pada analisis yang kuat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan penelitian hukum. Critical thinking membantu mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian hukum yang efektif dan efisien. Dampak negatif dari critical thinking. Yang pertama, kritik yang terlalu berlebihan. Critical thinking yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan mahasiswa hukum menjadi lebih kritis, terlalu kritis, dan sulit menerima pendapat dari orang lain. Yang kedua, itu analisis yang berlebihan. Critical thinking yang berlebihan dapat menyebabkan mahasiswa hukum terjebak dalam analisis berlebihan. Yang ketiga, kurangnya empati. Critical thinking yang tidak diimbangi oleh empati akan menyebabkan mahasiswa hukum tidak peduli akan keadaan dan juga kurang peka terhadap keadaan seorang. Dampak negatif kemampuan berkomunikasi. Yang pertama, kesalahpahaman. Kemampuan berkomunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dengan klien atau rekan kerja. Yang kedua, kurangnya kejelasan. Kemampuan berkomunikasi yang buruk dapat membuat mahasiswa hukum sulit untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas. Dan yang terakhir, kurangnya empati. Kemampuan berkomunikasi yang buruk dapat membuat mahasiswa hukum kurang peduli dengan kebutuhan dan perasaan klien. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan arus informasi yang deras, kompleksitas permasalahan dan dinamika perubahan yang sangat cepat, kapasitas individu yang dapat bertahan dan unggul tidak lagi hanya bergantung pada penguasaan pengetahuan dan teknis semata. Dua kemampuan yang semakin mendesak untuk dikuasai dan terus dikembangkan adalah critical thinking, yaitu adalah berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi. Keduanya bukan hanya sekedar keterampilan pelengkap, melainkan telah menjadi fondasi utama kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, baik akademis, profesional, maupun sosial. Critical thinking merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi bukti, dan menyusun logika penalaran sebelum mengambil suatu kesimpulan atau keputusan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kemampuan ini sangat krusial untuk menyaring banjirnya informasi dan disinformasi yang diterima dari media sosial, berita, maupun percakapan. Tanpa adanya critical thinking, seorang individu rentan terhadap manipulasi, bias, dan kesimpulan yang keliru, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pilihan-pilihan yang tidak optimal. Dalam dunia kerja, karyawan yang mampu berpikir kritis dinilai lebih mampu memecahkan masalah secara mandiri, mengidentifikasi akar penyebab suatu isu, dan memberikan solusi yang inovatif sehingga menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi. Maka, dari video kelompok kami dapat disimpulkan bahwasannya critical thinking dan kemampuan berkomunikasi merupakan sebuah keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Keduanya dapat memberikan seseorang untuk lebih berpikir rasional dan kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan maupun profesional, serta dapat membantu individu dalam menyampaikan ide-ide dengan lebih jelas. Sekian dari kelompok kami. Jika ada banyak salah, ya dibicarakan dengan baik-baik. Hidup sendirian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di tidak sengaja di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.